Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Wahyu Songprin. Di video kali ini kita akan bagikan proses jilid Yasin hardcover dengan cara yang mudah dan simple. Pasti kalian langsung bisa guys, auto langsung bisa kalau nonton ini ya. Caranya gampang banget ya, tinggal kalian cari bahan-bahan aja yang diperlukan. Nah, ini buku Yasin yang sudah jadi. Buku Yasin ini kita buat menggunakan hardcover bludru berwarna merah marun dikombinasi dengan pita gold dan berwarna gold di bagian depannya. Kita langsung ke proses pembuatannya ya guys. Nah, ini adalah buku Yasin yang baru datang. Ini kita ambil dari toko yang menyediakan perlengkapan percetakan yang menjual buku Yasin kosongan. Jadi ini buku Yasinnya sudah berbentuk buku Yasin, kemudian di bagian luarnya itu ada bagian cover penutup. Nah, kita yang akan kita bersihkan adalah cover penutupnya. Ini juga covernya sudah jadi seperti ini, jadi kita tidak buat sendiri. Covernya itu kita beli juga di toko yang menyediakan perlengkapan percetakan, seperti itu ya guys. Ya, kalau bikin sendiri nggak bisa, tapi lama banget ya. Mending kita gunakan yang sudah ada gitu, kecuali yang memang custom. Custom tuh artinya covernya dia berbentuk berbeda, misalnya mau bunga atau gambar orang gitu ya. Nah, itu prosesnya lebih lama gitu ya, dan harganya bisa jadi lebih mahal. Kemudian kita bersihkan dulu kertas pelapis bagian luarnya. Ini adalah cover pelapis, tapi bukan cover asli ya. Jadi kalau misalnya kita beli di toko yang menyediakan perlengkapan percetakan, kertasnya itu tidak covernya itu tidak yang resmi gitu ya. Ini dia bagian luarnya juga tinggal kita buangin seperti ini ya. Kalau sudah dibersihkan, nanti kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengeleman atau proses penambahan kertas yang akan kita bagikan, yang akan kita sematkan di dalamnya. Nah, untuk yang misalnya kertas art paper, ini kertasnya art paper ya guys, jadi dia itu licin. Kalau kita langsung staples, kertasnya bisa pecah gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengakali, atau ini menurut pengalaman kita gitu ya, kalau misalnya kertasnya itu art paper, kita harus melewati proses pengeleman seperti ini. Ini supaya kertas art papernya bisa menyatu di antara satu dengan yang lain, terutama yang bagian penambahannya ini ya guys. Jadi kalau misalnya ada dua ya kita lem dua, tapi karena ini cuma satu penambahannya, itu ya kita lemnya satu ya. Nah, ini caranya kita lem menggunakan lem kayu atau lem fox seperti biasa, lem putih ya, lem kayu berwarna putih yang bisa kita beli di toko di toko bangunan banyak banget ya. Jadi kita tinggal beli aja, mereknya juga berbagai macam. Kalian tinggal pilih aja mereknya macam-macam gitu. Mereknya apa aja gitu ya. Yang penting lem kayu putih. Kemudian lem kayunya itu kita kasih air sedikit menggunakan air panas, diaduk hingga rata, kemudian baru digunakan. Karena kalau misalnya dia terlalu kental, agak sulit untuk diambilin ya. Nah, kalau misalnya dia sudah dikasih air, dia lebih lembek, lebih lunak. Nah, ini kita pasang seperti biasa sampai selesai. Jadi proses pemasangannya nggak ribet, kita hanya perlu mencetak bagian cover depan itu sesuai dengan ukuran yang kita perlukan, sesuai dengan ukuran buku Yasinnya. Kemudian setelah itu kita tempel atau kita lem ke bagian isi. Jadi ini adalah kertas tambahan yang akan kita sematkan di bagian depannya. Ada juga orang yang minta di bagian belakangnya, tapi kalau misalnya minta depan belakang itu ngelemnya lebih lama, jadi kalian harus perhitungkan juga waktu proses atau pengerjaannya itu lebih lama. Jadi nah, setelah kita lem bagian penambahannya, kita akan lem bagian kertas cover kecil ini. Nah, kertas cover kecil ini fungsinya nanti akan sebagai penahan saat kita memasang buku Yasin hardcover ini ke hardcover ya. Nah, jadi kita pasang dulu untuk bagian penahannya, yaitu kertas cover kecil putih ini. Ini ukurannya sekitar 3 cm lebarnya, panjangnya menyesuaikan dengan buku Yasin yang akan kita garap. Untuk bagian penambahannya itu kita tempel atau kita lem di bagian depan dan belakang. Jadi kalau misalnya bagian depannya itu sudah selesai, kita
tambah juga di bagian belakangnya gitu ya. Nah kalau misalnya kalian perlu kenapa sih harus pakai kertas kecil kayak gini? Nah ini adalah untuk memperkuat jilitan yang kita buat gitu ya. Kalau misalnya nggak kuat nanti dia bisa ambrol guys. Nah kita pasang di bagian belakangnya, kertas kecil yang tadi kita pasang di depan belakang ya guys. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke proses penyetaplesan. Nah kenapa staplesnya kita posisikan setelah ada kertas putih? Nah ini yang saya bilang, kalau kita langsung kalau kita langsung staples di bagian kertasnya, kertas art paper itu kan licin guys. Nah dia itu mudah pecah. Nah menurut pengalaman kita, kalau misalnya dia itu sudah pecah, dia akan ambrol. Nah ini kita menggunakan isi staples berukuran 23/10 ya, merek Kangaroo. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, ya coba disesuaikan dengan ketebalan ininya ya, ketebalan dari buku yasinnya untuk isi staplesnya ya. Kalau misalnya lebih tebal ya berarti gunakan yang lebih tebal lagi. Kemudian karena ini untuk 192 halaman, cukup aja menggunakan isi staples yang 13/10. Oke, kita lanjut staples ini sampai selesai ya. Lanjut cerita yang kenapa harus di staples setelah ada kertasnya, itu karena untuk menahan agar tidak ambrol ya. Karena kalau misalnya kita langsung staples di art papernya, dia itu akan pecah guys. Nah kalau misalnya pecah, otomatis di bagian depannya itu akan terlepas terus ya. Nah dia ya, buku yasin kita secara kualitas akan ambrol, ya kurang bagus lah ya. Nah kalau misalnya itu kan kurang kuat, jilitannya jadi kurang kuat. Nah ini adalah proses yang memperkuat jilitan kita gitu ya. Jadi harus sabar guys. Kalau misalnya minta cepet-cepetan, kita juga kadang nggak bisa di skip kalau art paper ya. Tapi kalau misalnya kertasnya HVS bisa kita skip guys. Kalau misalnya dia minta cepet ya, jadi nggak usah pakai dilem, langsung kita staples aja gitu ya. Tapi kalau art paper ini nggak bisa ya, nanti takutnya ambrol. Kemudian proses selanjutnya adalah kita tutup ininya, kita palu-palu yang di bagian staplesnya supaya rata dengan bagian buku yasinnya, karena ini harus diratakan, kalau tidak nanti dia akan menonjol atau merusak di bagian sampingnya ya. Nah jadi harus diratain guys. Tahu kan kalau misalnya proses jilid itu kita perlu finishing yang bagus supaya hasil dari apa yang kita kerjakan itu juga bagus. Nah setelah kita staples, nah lanjut kita proses ke lipat. Nah ini adalah proses lipat untuk bagian punggungnya. Usahakan untuk rata bagian punggungnya, karena kalau misalnya nggak rata nanti kita akan masang di bagian punggungnya itu kurang lengket sama di bagian covernya ya. Nah kemudian kita siapkan juga kertas cover putih. Nah ini kertas cover putih seperti biasa, kemudian dipotong sesuai dengan ukuran buku yasin. Jika dilipat, kemudian kita lipat 2 seperti ini. Nah ini kita siapkan, nanti akan kita tempel di bagian depannya buku yasin. Nah lipatnya ini harus rata supaya nanti kita nggak terlalu ini ya, waktu kita masang nggak terlalu repot karena dia mereng-mereng, harus rata jadi ya guys. Nah setelah kita potong, nah ini kertas putihnya, kertas cover putih ini akan kita tempel di bagian depannya. Nah ini kita kita beri lem, kemudian kita agak dorong si kertas putihnya itu ke bagian ujung belakang ya. Nah karena posisinya itu sebenarnya harus tertutup, harus mentok di bagian sikunya kertas kecil itu ya. Nah jadi kita dorong, kemudian kita dorong juga yang di bagian ujungnya menggunakan jari sebelah kanan lagi ya. Nah jadi nanti kertas kecilnya itu nggak ngambang ya, nggak ngambang di antar nggak masuk, gimana ya, nggak ngambang gitu ya. Nah ini pepet pokoknya ya. Nah setelah itu kita tandain ya, setelah dikasih kertas kecil itu kita tandain depan belakangnya. Biasanya yang kita tandain itu bagian depannya, karena takutnya terbalik saat memasang hardcovernya. Ini adalah proses potongnya. Kita rapiin dulu, kita potong menggunakan mesin pemotong. Setelah rapi, buku yasinnya udah rapi ya, kita udah potong sesuai dengan keperluan yang kita perlukan. Kemudian kita beri pita ini kita tempel menggunakan lem double tip. Nah pitanya kita tempel
Kalau ada yang nanya pitanya beli di mana, pitanya banyak dijual di marketplace. Jadi kalian bisa cari aja, cari tassel gitu ya. Biasanya nyebutnya orang tuh tassel. Nah, atau pita hias seperti itu. Kemudian kita juga pasang bagian kain kecil di bagian ujung untuk mempercantik jilitan kita. Wih, jilitan kita udah mau selesai guys. Jadi ini udah proses tahap belum akhir tapi mendekati akhir. Nah, ini kita beri lem karena di bagian teknisnya WSP itu udah keren banget ya. Jadi langsung di lem aja banyak-banyak. Kemudian sambil menunggu proses pengeringan, karena lem kuning ini lebih bagus kalau kita tempel dia sudah kena angin gitu, posisinya tidak terlalu basah si lemnya ya. Tapi kalau misalnya dia basah, ngelemnya itu agak lama gitu ya. Tapi kalau misalnya dia posisinya sudah kering, nanti kita tempel kayak gini, langsung nempel guys. Nah, jadi ini covernya bagian punggung kita kasih lem kuning, bagian isi punggungnya itu kita kasih lem kuning juga. Kemudian kita diamkan sekitar 15 menit gitu, sambil nunggu yang lain kering. Kita bisa sambil masangkan punggungnya kayak gini. Nah, nanti sempat yang lain juga selesai gitu ya. Nah, ini dilanjutin sampai buku yasinnya selesai, kita pasang ke punggungnya. Nah, ini tantangannya mungkin lebih harus rapet ya, harus rapi supaya terus nggak boleh mereng-mereng gitu ya, karena kalau misalnya mereng nanti covernya juga akan mereng. Nah, ini kalian lihat kan guys, jadi covernya ini dikasih lem. Nah, ini dia lemnya, lem kuning ya. Nah, kalau sudah di lem kuning, ini siap di lem bagian cover kiri kanannya. Nah, ini adalah penampakan yang kita lem punggungnya yang kita lem. Oke, kita lanjutkan sampai proses pengeleman punggung ini sampai selesai. Jadi kalau misalnya bikin buku yasin itu harus sabar, apalagi yang A-taper ya, prosesnya panjang. Jadi kalau misalnya mau di skip, nanti bisa mengurangi kekuatan atau kualitas dari bukunya itu sendiri. Nah, ini adalah prosesnya sudah mau tahap akhir. Ini tinggal proses pengeleman. Saya dibantu sama bagian teknisnya WSP. Jadi kalau misalnya kalian mau pesan buku yasin, perhatikan juga buku yasinnya apakah ini ya prosesnya jangan cepet-cepet lah kalau misalnya pesan ya, karena takutnya nanti buku yasin yang kalian beli itu atau yang kalian pesan itu cepat mengalami kerusakan. Nah, ini adalah proses pengeleman covernya. Kita lanjut ya, setelah proses pengeleman punggung kita lanjut ke pengeleman bagian cover kiri kanan. Nah, untuk khusus bludru, kain bludru di tepi-tepi kiri kanannya itu biasanya dia masih kurang menempel ya, kalau posisi atau kondisi lem putihnya masih basah. Karena kalau misalnya dia kalau misalnya lem putihnya masih basah, dia belum terlalu nempel sama kertasnya. Tapi nanti kalau misalnya kita biarkan atau sudah kering, dia akan lengket ya. Jadi kita jangan khawatir, misalnya belum basah, kita cukup kita buat atau kita lem dia, kemudian kita tekan-tekan, kita rapikan. Setelah itu kita tumpuk menggunakan sesuatu yang berat, atau misalnya kita tumpuk menggunakan buku yasin yang lain dengan posisi yang sudah dilem berada di bawah. Jadi dia seperti terpres gitu ya, menempel kuat. Nah, seperti ini guys. Yuk kita langsung lanjutkan sampai selesai pengeleman di bagian covernya ya.
Nah, buku Yasin kita udah masuk ke tahap akhir karena sudah selesai ya. Kita siapkan siku untuk bagian siku-siku buku Yasinnya ya. Nah, buku Yasinnya ini akan kita pasangin siku-siku di keempat sisinya ya, di keempat covernya. Ini adalah covernya yang kita siapkan gitu ya. Kita pasangi sikunya. Masang sikunya seperti biasa saja ya guys. Jadi sikunya itu tinggal kita kita pepetkan ke bagian siku bukunya, kemudian kita hentak-hentakan menggunakan hammer palu untuk membuat untuk menjepitkan si sikunya di buku Yasin. Nah, ini prosesnya sangat mudah ya guys. Jadi kalau misalnya kalian masih pemula, ini menurut saya bisa langsung dipraktekkan dan insya Allah hasilnya kalian pasti bisa dan buku Yasinnya tidak ambrol. Kualitas buku Yasin kalian juga oke banget gitu ya. Jadi silakan dicoba gitu ya. Silakan dicoba, disiapkan bahannya. Nah, ini saya palu menggunakan sikunya saya palu karena kameranya berada di atas jadi dia bergetar ya. Nah, setelah ini buku Yasin kita sudah selesai dan siap digunakan. Gimana? Kalian sudah tahu kan ya proses pembuatannya? Proses pembuatannya itu mudah banget. Yang kalian lakukan hanya perlu menyiapkan bahan-bahannya. Nah, ini dia buku Yasin kita sudah jadi guys. Alhamdulillah, kinclong banget, shiny banget. Saya suka warnanya gold sama merah marun. Pitanya pita tassel ini juga berwarna gold ya. Jadi untuk pemasangan pita untuk di Wahyu Songprint, kalau misalnya kalian pesan buku Yasin hardcover itu sudah termasuk dan include dengan pitanya. Jadi tidak bayar lagi ya guys. Oke. Gimana, sudah lihat ya proses pembuatannya? Proses pembuatannya mudah, simple dan kalian pasti bisa. Oke, alhamdulillah video ini juga sudah selesai. Tutorial ini juga sudah selesai. Semoga video ini atau cara jilid buku Yasin hardcover mudah, simple, kalian pasti bisa. Ini bisa menginspirasi sahabat semuanya, bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian berhasil mencobanya gitu ya. Semoga video ini bisa jadi bahan untuk proses belajar sahabat semuanya. Oke, thank you so much untuk sahabat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.